Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat, demikian di instansi pemerintah daerah. Nah, pada pertemuan kali ini, saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan honorer non-ASN di tahun 2023 tahun ini. Ini sudah bukan informasi khusus lagi, tetapi ini adalah sudah menjadi informasi publik bahwa honorer non-ASN diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini mengingat tenggat waktu penghapusan honorer 28 November 2023. Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu informasi yang merupakan perjuangan demi Bapak Ibu honorer. Ini adalah dari Komisi 2 DPR RI yang mengusulkan supaya seluruh honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum masuk pada pembahasannya, simak video ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe serta komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jadi ini informasi Bapak Ibu per Jumat 16 Juni 2023 siang ini. Ikuti terus informasi berikut. Nasib honorer sedang di ujung tanduk dikarenakan adanya isu tentang pemberhentian massal para honorer di tahun 2023. Sebagaimana yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa penghapusan honorer itu akan diterapkan oleh pemerintah per 28 November 2023. Tinggal 5 bulan lagi ke depan. Nah, tentu saja ini adalah menjadi satu isu yang membuat tenaga honorer menjadi was-was tentang masa depannya kelak ketika penghapusan ini akan diterapkan oleh pemerintah. Nah, tentunya apabila hal ini diterapkan oleh pemerintah, maka jelas Bapak Ibu honorer berpikir terkait dengan kelanjutan pekerjaannya ke depan. Apalagi para tenaga honorer yang telah lama mengabdikan dirinya sebagai pegawai honorer. Tentu sulit untuk dilepas begitu saja tanpa ada pengganti pekerjaan sebagaimana yang sedang dikerjakan atau mungkin pekerjaan yang lebih menyenangkan dibandingkan dengan pekerjaan sekarang. Dan ini biasanya bagi honorer yang sudah lama mengabdi, bahkan yang sudah mengabdi puluhan tahun, juga sudah umur atau usia tua, sulit untuk beralih ke profesi lain. Maka harapan adalah mencapai impian untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Tentu saja kabar tersebut merupakan cambukan atas masa depannya. Apalagi jika usia tenaga honorer tersebut sudah melewati batas minimum untuk mengikuti CPNS atau sudah melewati batas minimum usia pencari kerja, maka sulit untuk beralih ke profesi lain. Karena hal tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI dalam hal ini M. Rifki Nizami Karsayuda angkat bicara terkait dengan hal tersebut. Tentunya apa yang disampaikan oleh Rifki Nizami Karsayuda demi honorer. Melalui akun TikToknya, M. Rifki Nizami Karsayuda mengatakan bahwa anggota Komisi 2 DPR RI benar-benar akan memperjuangkan nasib para honorer dengan membuat sebuah usulan agar semua honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik itu CPNS maupun P3K. Dan jika tidak memungkinkan sebagai pegawai negeri sipil, ingat Bapak Ibu ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rifki Nizami Karsayuda, kalau mungkin tidak bisa menjadi pegawai negeri sipil, setidaknya menjadi P3K ucapnya. Jadi ini sudah luar biasa Bapak ya, perjuangan ya DPR RI ini khususnya dari Komisi 2 menyampaikan hal tersebut supaya bisa diangkat menjadi ASN. Usulan tersebut bukan hanya omongan belaka, sebab Komisi 2 DPR RI
telah mempersiapkan panitia kerja RUU ASN. Nah, ini satu kebanggaan Bapak Ibu ya. Ini satu kegembiraan Bapak Ibu honorer bahwa honorer diperjuangkan. Ternyata DPR RI ini dari Komisi 2 tidak tinggal diam saja, tetapi bergerak untuk membela nasib honorer ini dengan melakukan satu gebrakan, yaitu mempersiapkan panitia kerja atau panja RUU ASN. Berarti hal ini nanti kelak diharapkan oleh Bapak Ibu honorer hasilnya benar-benar positif membela nasib honorer. Tentu saja usulan tersebut akan dibahas bersama pemerintahan dalam perumusan RUU ASN agar masa depan honorer menjadi prioritas dan akan berakhir dengan kisah bahagia. Semoga informasi di atas dapat bermanfaat bagi seluruh Bapak Ibu honorer, demikian para pembaca, dan demikian juga para masyarakat luas. Tentunya ini adalah satu hal yang memang benar-benar menjadi kebahagiaan jika hal ini akan diterapkan, dan terutama bila berhasil perumusan RUU ASN ini menjadi undang-undang ASN yang sah dan resmi. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.